Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Lama tidak berjumpa, hari ini saya akan mengupdate lagi video di channel Investor Logis ini. Maaf karena saya beberapa waktu belakangan ini banyak kesibukan, jadi saya tidak sempat untuk membuat video ya. Tapi kali ini saya akan mencoba memulai lagi untuk membuat video di channel Investor Logis ini. Oke, di video pertama kali ini di bulan Agustus 2026 ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman tentang hasil dari riset saya pribadi terkait probabilitas IHSG kita di bulan Agustus 2026 ini. Oke, jadi saya akan menjelaskan hasil riset saya dan kesimpulannya bagaimana. Di sini saya sudah buatkan slide-nya. Saya buat dari Canva saja bergampang. Oke, jadi saya akan menjelaskan dulu fakta dan data IHSG tahun 2026 yang saya coba temukan ya. Nah, jadi kalau kita ke aplikasi Stockbit melihat data statistik IHSG dalam 5 tahun terakhir, nah, kalian akan mendapatkan data seperti ini ya. Kalau kalian perhatikan di sini, dari bulan Januari 2026 sampai dengan bulan Juni, IHSG kita itu selalu mengalami penurunan. Pada bulan Januari minus 3,67, Februari minus 1,13, Maret minus 14,42%, April minus 1,30%, Mei minus 11,92%, dan Juni minus 7,90%. Nah, barulah di bulan Juli 2026 sesuatu yang mengejutkan terjadi. IHSG kita naik 10,51% di bulan Juli 2026. Nah, kemudian kalau kalian melihat probabilitasnya dalam 5 tahun terakhir, IHSG kita itu naik 100% probabilitasnya itu jatuh pada di bulan Juli dan Agustus. Kalian bisa lihat di sini. Dalam 5 tahun terakhir, closing IHSG bulan Juli dan Agustus itu selalu hijau kawan-kawan ya, atau mengalami peningkatan. Nah, kemudian dia baru turun lagi di September, lalu naik lagi di Oktober, lalu turun lagi di November, naik kemudian di Desember. Nah, ini probabilitas dalam 5 tahun terakhir ya, IHSG kita dalam 5 tahun terakhir. Nah, yang mau saya sinkronkan di sini adalah temuan data unik ini berkaitan dengan pola keluar masuknya asing ya. Jadi kalian bisa lihat di sini. Nah, Februari IHSG kita minus 1,13%, masih tipis ya. Nah, saya melihat dan mendatakan data transaksi asing, broker asing di IHSG di bulan Februari 2026 itu kalau kita perhatikan di sini, foreign buy-nya tercatat 153,31 triliun dengan foreign sale 152,94 triliun. Nah, jadi pada saat itu totalnya net foreign buy ya, masih net foreign buy sebesar 366 miliar. Tetapi jumlah 366 miliar ini sudah sangat turun jauh kawan-kawan kalau kita melihat net foreign buy di bulan Januari ya kawan-kawan ya. Jatuhnya itu di akhir Januari dia. Nah, masuk ke bulan Maret net foreign sale. Nah, asingnya exit berapa? 23,34 triliun. Nah, sekarang kita lihat kinerja IHSG kita di bulan Maret. Minus 14,42%. Turun dalam kita pada saat itu kan. Nah, kemudian kita lihat lagi pada bulan April. Di bulan April, net foreign sale-nya mencapai 17 triliun. Sekarang kita lihat lagi. Di bulan April IHSG kita turun lagi minus 1,30%. Nah, ini agak terbackup sedikit karena pada saat itu kalau kalian ingat ada wacana terkait pemerintah rapat dengan beberapa direktur bank dan juga para petinggi di pengelola uang masyarakat yang pasif ya, seperti BPJS Tenagakerjaan dan Taspen ya. Saat itu mengumumkan untuk akan buyback saham perusahaan-perusahaan yang dinilai pada saat itu harganya undervalue ya, tidak mencerminkan nilai aslinya. Nah, makanya IHSG kita kebus lagi sehingga penurunannya gak terlalu dalam ya, karena domestik banyak dikuatin pada saat itu.
Nah, kemudian bulan Mei-nya anjlok lagi, minus 11,22%. Sekarang kita lihat asingnya exit berapa di bulan Mei. Nah, asingnya pada Mei 2026 exit sebesar 4,10 triliun ya kawan-kawan ya. Nah, kemudian bulan Juni lanjut lagi mereka exit 19,63 triliun net foreign sale-nya, dalam banget ya. Nah, itu juga sama, bulan Juni kita hancur lagi ya, minus 7,90%. Nah, pada saat IHSG bulan Juli closing, IHSG kita naik 10,51%. Sekarang kita lihat korelasinya. Harusnya asingnya net buy kan, bukan net sell, karena IHSG kita naik drastis. Teorinya kan mengatakan kalau asingnya exit, IHSG-nya hancur. Kalau misalnya asingnya buy, net buy, IHSG-nya naik. Ya kan? Itu kesimpulan dasar kita berdasarkan data ini kan. Nah, kita lihat, nah pada bulan Juli 2026 asingnya mulai net foreign buy lagi. Mulai beli buy and hold lagi dia kan, makanya tercatat sebagai net foreign buy sebesar 1,61 triliun, walaupun belum terlalu besar ya sebesar bulan Desember 2025 dan Januari 2025. Nah, inilah akibatnya makanya IHSG-nya naik 10%. Domestiknya yang udah mulai percaya lagi, kemudian net foreign buy-nya mencatatkan net foreign buy sebesar 1,61 triliun. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana di bulan Agustus ini? Nah, sekarang kita lihat data IHSG kita di bulan Agustus ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, IHSG kita itu kan baru buka di bulan Agustus ini tuh baru beberapa hari aja ya. Karena hari Seninnya itu tanggal 3 Agustus 2026. Nah, closingnya kita di tanggal hari Jumat 7 Agustus 2026, startnya dari 3 Agustus 6.272 dan closingnya di 6.409. Itu naik sebesar 2,19% ya kalau persentase kinerja 5 hari terakhir nih. Nah, ini berarti kalau IHSG kita naik 2,19% di minggu pertama bulan Agustus ini, berarti seharusnya net foreign buy, ya kan? Kalau misalnya teorinya masuk, kalau misalnya asingnya mencatatkan net foreign buy, maka IHSG-nya hijau. Dan statistik 5 tahun terakhir berarti tepat, probabilitasnya 100%, nggak berbohong. Walaupun ini masih minggu pertama bulan Agustus, kita belum bisa juga memastikan itu kan. Nah, sekarang kita cek. Nah, kita pergi ke IHSG di Stockbit, kemudian kita lihat dari sini data transaksinya. Nah, kalian ke foreign domestic activity ini, kemudian pilih aja all market, lalu tanggalnya disesuaikan aja. Nah, di sini saya menyesuaikan dari awal Agustus 1 Agustus 2026 sampai dengan market tutup 7 Agustus 2026 kan. Nah, kalian bisa lihat di sini asingnya mencatatkan foreign buy sebesar 23,64 triliun. Dengan foreign sale 22,94 triliun, sehingga net foreign buy tercatat sebesar 694 miliar. Nah, ini masih minggu pertama di bulan Agustus. Tetapi dari teori ini bahwasannya kesimpulannya benar, sinkron. Kalau misalnya kita katakan IHSG-nya akan naik kalau asingnya buy, masuk lagi dia mencatatkan net foreign buy ya. Nah, di minggu pertama bulan Agustus ini udah mencatatkan 694,77 miliar ya kan net foreign buy-nya. Itu kenapa IHSG-nya naik. Nah, jadi kawan-kawan, yang mau saya sampaikan berdasarkan probabilitas ini yang sudah kita lihat dan beberapa data pendukungnya menurut saya sudah cukup sinkron, maka seharusnya kita sebagai investor bisa memanfaatkan situasi ini. Di bulan Juli kita sudah saham-saham kita saya yakin yang banyak nyangkut udah mulai naik dikit ya kan, udah mulai berkurang lah floating loss-nya. Nah, saya juga portofolio saya udah mulai berkurang floating loss-nya kan. Nah, di bulan Agustus ini seharusnya kita bisa memanfaatkan peluang lagi dengan misalnya kita masih ada sisa uang gitu kan, kita masih mau beli saham yang baru dan kita masih mau mencari saham yang baru untuk kita investasikan untuk mencari keuntungan. Kenapa? Karena sayang kalau nggak kita manfaatkan. Karena secara data dan statistiknya seharusnya bulan Agustus ini saham-saham pada naik gitu kan. Nah, itu secara probabilitasnya dalam 5 tahun terakhir. Kemudian data pendukungnya terkait asingnya sudah net foreign buy dan IHSG minggu pertama ini sudah naik ya.
Nah, jadi itu kesimpulan saya pada video ini kawan-kawan. Menurut saya kita harus memanfaatkan situasi market di bulan Agustus 2026 ini. Walaupun ya data dan penjelasan ini tidak bisa memastikan 100% bahwasanya nanti closing bulan Agustus IHSG hijau gitu kan. Tetapi sejauh ini saya rasa saham-saham berkinerja baik ya. Berkinerja baik. Kita mulai bisa cuan lagi baik yang mau trading ataupun investing. Oke kawan-kawan, saya rasa sampai di sini dulu video pembuka ini. Lama saya tidak buat video jadi kosakatanya agak banyak hilang. Tapi mungkin nanti kedepannya saya akan lebih rajin atau lebih aktif lagi membuat video di channel Investorologis ini. Jadi untuk kawan-kawan yang mungkin baru menonton video di channel Investorologis di video kali ini, silakan subscribe channel Investorologis ini supaya kalian bisa mendapatkan video-video menarik berikutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.